Ya, saya kira rute kita Pak Taufik sudah menjelaskan separuh, kemudian Pak Kif menjadikan utuh. Setelah itu kita akan tanya jawab, dan akan kita pembacaan puisi dari Mas Taufik. Kira-kira begitu ya, Mas Taufik ya. Alhamdulillah sekarang masih jam 11 lebih sedikit, insya Allah kita masih punya waktu itu banyak. Silakan Pak Iflan, duduk boleh, berdiri juga lebih baik, Pak. Supaya kita yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mas Taufik, Canun, Saibul Bait acara hari ini, dan saudara-saudara sedoyo. Terima kasih kita ketemu dengan Cak Nur di Surabaya di Kira Pemuda, melanjutkan apa yang dikisahkan oleh Mas Taufik Ismail sebagai penyair yang pada waktu 65 mengalami bagaimana para budayawan dihantam lekra, manikul umat kebudayaan dihantam lekra. Beliau mengalaminya dan mengalami bagaimana situasi mencekam dan ketakutan pada tahun 60 sampai 65 ketika PKI telah bangkit kembali, kalah tahun 48, bangkit lagi tahun 52 di bawah pimpinan Aidit. Kita kembali pada ayat Al-Quran tadi bahwa saya menangis. Wa idza tulas alaihim ayatul zadatum imana wa ala rabbikum yatawakkalun. Membaca tadi saya mendengar suaranya Cak Ainun tuh, saya merasa sentuh hati saya. Suara Cak Ainun yang demikian merdu dan sahdu, merasakan masuk ke dalam ayat tadi, akan bertambah keimanan kita dengan baca ayat tadi. Dan salah satu ayatnya kita dijadikan dari tanah yang dibakar. Dan kemudian pertanyaan Tuhan, apakah tidak cukup keselamatan kepada kita. Kemudian satu lagi ayat yang disebutkan Allah, lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai suatu masyarakat sosialisme, masyarakat marhamah, masyarakat yang saling tolong menolong, kecuali adalah kita antualu duhum kiblatan masjid wal maghrib. Kamu jangan melihat ke timur ataupun ke barat. Hendaklah kamu melihat pada ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kecuali kita sebagai orang timur, kita percaya ada kekuatan datang dari timur. Yang sekarang Cak Nun bergerak, kita harus dari timur, yaitu di Indonesia. Kemudian satu lagi kita masih mengingat, saya ingatkan kembali sejarah Indonesia. Situasi kita tadi menceritakan bagaimana komunisme ini sebagai ideologi. Ada ideologi individualis, menyebabkan adanya terjadi pemerintahnya itu ada liberalis, ekonominya kapitalis. Masyarakat ideologi komunis menyebabkan politiknya sentralistis, dan kemudian ekonomi terpusat, ekonomi BUMN semuanya tidak ada lagi yang bersifat liberalis, ekonomi kapitalis, semuanya diarahkan pemerintah. Itu komunis. Kemudian kita bisa melihat lagi situasi ini. Alternatifnya, kalau diantara dua kutub antual wujuhakum kiblatan masjid dan maghrib, antara timur dan barat di tengah-tengah, ya, adalah ketika Nabi Muhammad menerima surat terakhir, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa ni'mati Islam Madinah. Pada hari ini, terakhir ini, aku cukupkan kepadamu adalah nikmatku, kata Allah, dan aku hanya ridha Islam menjadi din, petunjuk, ideologi, basis dalam diri kita. Nah, salah
yang mengikuti petunjuk yang inti isinya adalah di dalam Pancasila, mulai ketuhanan Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Itu adalah jalan tengah kepada kita, kepada bangsa Indonesia dan kepada umat Islam, khususnya din, yaitu basis. Kalau ada ideologi basisnya komunis, individualis, ini saling bertentangan. Nah, kejadian di Indonesia mulai tahun 26 ketika Sneflik dan kemudian masuk di dalam PSI, Partai Syarikat Islam, ulama-ulama terpengaruh Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Dan salah satu yang dipakai itu adalah pemberontakan di Delanggu 26, pemberontakan di Silungkang, Sumatera Barat. Itu ulama semua, tapi ulama yang dipengaruhi kekuatan merah. Dan kemudian yang terjadi di Rangkas Bitung, itu pertama kali kalah mereka. Kemudian dipimpin oleh Semau dan Darsono. Dan kemudian tahun 48 bangkit lagi. Ketika merumuskan Pancasila ini, mereka tidak ada di dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang merumuskan ideologi kita, itu Pancasila dan Pancasila. 48 muncul ketika revolusi kita, mereka muncul langsung memisahkan diri, membentuk Republik Soviet Indonesia. Karena pengaruh ideologi dari komunisnya Soviet Indonesia. Pemberontakan yaitu berada di Madiun. Ulama-ulama di sekitarnya termasuk ada yang di Blitar dibunuh nih. Itu karena Masyumi yang mereka habiskan. Dan NU termasuk bagian daripada Masyumi waktu itu. Ulama-ulama NU, ulama-ulama dia, ada yang isyak dibunuh, dimasukkan di dalam lubang. Nah, kemudian ditumpas. Apa kata Bung Karno? Ikut Musso atau ikut Soekarno-Hatta. Maka bergerak pasukan menumpas pemberontakan di Madiun, karena mereka sudah menyebutkan Republik Soviet Indonesia. Mereka mengatakan Soekarno-Hatta sudah bubar pemerintahnya, karena waktu itu pemerintahan sudah perjanjian Renville dan perjanjian Linggarjati, kita pindah ke Jogja, negara kita menjadi kecil. Mereka katakan tidak ada lagi Soekarno-Hatta. Yang ada adalah Musso, ikut Musso, dihancurkan. Tetapi belum sempat karena kita masih menghadapi agresi kedua tahun 48, ya, 1948, 1949, dan kemudian akhirnya dilakukan pemerintahan ini lupa. Bangkit lagi, datang lagi pimpinan Aidit tahun 52, datang Aidit dari Cina, dari Singapura, dan mengeluarkan satu doktrin perjuangan rakyat. Bukunya ada sama rakyat, menyatakan bahwa pemerintahan sekarang harus dirubah, itu perjuangan bersenjata, perjuangan tani dan buruh, perjuangan melalui desa mengepung kota, agitasi, propaganda, lakukan sabotase. Inilah semua punya doktrin mereka. 48 sama, agitasi propaganda, bunuh ulama, hancurkan pemerintahan, bunuh ulama, hancurkan pemerintahan. 48 sama, 26 gagal, 48 gagal, 65 dimulai start tahun 50 dengan manifesto DNID. Dan mereka mulai berkuasa, merengsek pemilu 55 nomor 4, kekuatan 3 juta orang para kader. Inilah yang dihadapin pada waktu tahun 65, membesarnya partai ini ikut pemilu, dan kemudian agitasi propaganda, desa nengkung kota, sabotase, menakut-nakuti, fitnah di mana-mana. Semuanya ofensif fitnah. Fitnah kepada ulama, fitnah kepada pemimpin, fitnah kepada profesor, fitnah kepada ahli-ahli ilmu pengetahuan. Semuanya digiring untuk bisa terjadinya kekacauan. Nah, inilah yang kejadian situasi kita 65. Kita ditakut-takuti, ada Dwi Kora, maka akan Malaysia atau Inggris menyerang Indonesia, Amerika menyerang Indonesia, semua buat lubang untuk perlindungan. Semua, termasuk saya, membuat lubang perlindungan utamanya. Tapi setelah itu maksudnya kita akan dimasukkan, ketika menang PKI nanti tahun 65, dimasukkanlah ke dalam lubang, dibunuhlah kita.
Karena 100 pucuk cung AK dari Republik Rakyat Cina dimasukkan ke Indonesia. Itu yang ditentang oleh Angkatan Darat. Karena 100.000 pucuk untuk membuat angkatan kelima. Ada darat, laut, udara, polisi. Ada angkatan kelima, angkatan buruh dan tani yang dipersenjatai. Tahun 65 masuk senjata itu. Tapi sekarang hilang. Ketika mereka yang senjata juga hilang. Instruksi dari DNID tanggal 10 November, sebelum November, ketika sebelum dia ditembak mati di Boyolali, Jawa Tengah. Apa instruksinya? Semuanya membubarkan diri dan senyap. Dan apabila sudah kembali kita kekuatan, lakukan langkah-langkah pertama, sabotase, teror. Nah, senjata yang 100.000 pucuk ada di mana? Kita belum tahu. Ini untuk kita ingatkan kembali. Dan kejadian 65 48 itu para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat dibunuh di Madiun Affair dan termasuk di sekitarnya. Kejadian pertama kali 1 Oktober gerakan G30 September, DNID sendiri menerima laporan rencana akan melakukan gerakan G30 PKI. Yang merancang nama G30 PKI adalah IDIT sendiri. Gerakan di antara para perwira dan antara pasukan. Dan kemudian melakukan langkah-langkah masuk membentuk biro khusus, masuk ke dalam tubuh TNI, masuk dalam tubuh AMRI, baru dalam tubuh pemerintahan. Kejadiannya setelah itu dilakukanlah kudeta yang dinamakan gerakan G30 PKI. Gerakannya tanggal 30, rancangan mulai bergerak mulai malam hari tanggal 30 dan selesai tanggal 1 Oktober. Terbunuh 6 jenderal, 1 perwira pertama, 1 kolonel di Jogja, 1 letnan kolonel di Jogja, Dandem dan Kastem. Tapi di Banyuwangi tanggal 1 Oktober Banser disapu bersih dan yang jatuh korban 60 orang. Itu di Banser. Kejadian itu. Kemudian di Kediri, kemudian di Magetan. Kejadian tahun 65 kejadian itu. Nah, kejadian inilah maka terjadi pembalasan. Bukan dirancang. TNI itu terutama Angkatan Darat untuk mencari para jenderal yang dimasukkan di lubang pada suara sukarelawan pemuda rakyat dan Gerwani underbownya PKI ditemui jenderal di situ. Angkatan Darat di bawah pimpinan Pak Harto melakukan pembersihan, di mana ini yang melakukan langkah-langkah ini termasuk anggota-anggota TNI Angkatan Darat yang di dalamnya ada ikut di dalamnya, tapi juga ada angkatan lain terlibat di dalamnya. Nah, karena akibat pembalasan suatu histeria massa mulai dari Banyuwangi, Kediri, kemudian terjadi di Magetan, terbunuh para ulama juga, tokoh-tokoh yang dihantami oleh PKI, langsung PKI, bukan tentara. PKI langsung membunuh. Dan ini histeria mana seluruh Indonesia, mulai Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, banyaklah korban anggota-anggota PKI yang terbunuh. Menurut kabarnya, berdasarkan cerita-cerita orang yang dari ahli-ahli orang-orang luar negeri mendapat informasi dari kalangan mereka, terbunuh ratusan ribu. Sungai Serayu, Sungai Berantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Babura di Medan penuh dengan mayat-mayat anggota PKI yang dibalas oleh massa, bukan oleh TNI, bukan oleh tentara. Tentara melakukan operasi karena mereka melakukan pemberontakan bersenjata di Blitar. Senjata pimpinan orang PKI, tentaranya cuma 1 orang, ini semua orang pimpinan PKI, pimpinan pusat, Merapi, Merbabu kompleks. Mereka melakukan pemberontakan besar lanjutan tanggal 30 September. Ini yang terjadi. Dan TNI dikatakan sebagai otak dari G30 pakai internal Angkatan Darat. Kata mereka, itu urusan Angkatan Darat.
untung angkatan darat, tapi pasukan Cakrawala dan pasukan angkatan darat. Dan dibantu angkatan lain, dibantu sukarelawan untuk operasi GT12 PKI. Waktu gerakan melakukan dan mengeluarkan dekret, apa isi dekret? Bahwa kabinet dibubarkan, didemisioner, akan diganti kabinet baru. Tidak menyebut di situ nama Bung Karno sebagai pimpinan, karena dia melakukan kudeta, dekret perubahan pemerintahan, mengambil alih pemerintahan. Ini dekret isinya dilakukan internal angkatan darat, tapi dibantu. Loh, kok katanya internal angkatan darat dibantu angkatan lain? Jadi tujuan pada angkatan darat, internal angkatan darat tidak benar. Pernyataan dekret nomor Untung tanggal 1 Oktober jam 9, saya ada di Jakarta, saya di Keramat 5, saya tinggal di Keramat 5 di daerah basis mereka, tinggal situ 65. Saya tahu, datang saya menuju ke istana, jam mana nggak berani masuk karena Bung Karno mau dicuri mereka. Nah, nyatanya saya dengar radio, saya lihat di TV dekretnya itu. Saya datang ke makam pahlawan, kejadian pas saya ada di sini. Jadi saya mengalami sedikit. Waktu itu saya SMA, sudah tamat, mau masuk ITB tadinya. Kemudian kejadian GT12 PKI ke Medan. Saya masuk kedokteran, baru saya 68 masuk AKB lulusan 71. Jadi secara perasaan, secara pikiran, secara fisik saya mengalami kejadian ditakut-takut itu, dan nama saya termasuk di Medan yang akan dibunuh karena saya aktivis dari dakwah pemuda Islam yang bisa baca Al-Quran dan mengerti, kira-kira gitulah. Itulah saya alami, bagaimana situasi itu, kita ditakut-takuti, diserang, tokoh-tokoh dibilang Buya Hamka ini, dibilang Masumiin, Nasib begini, Muhammadiyah begini, NU begini, pokoknya intimidasi setiap hari di koran. Kemudian di setiap hari pembicaraan pidato mereka mengatur untuk mengantam kita, kaum agamawan, ya. Jadi dalam hal ini kita sangat merasakan situasinya. Untuk itu saudara-saudaraku, desa dulur yang belum pernah merasakan anak muda ke atas, yang minimal merasakanlah. Kalau 50 tahun yang lalu umur dia 10, sudah 69 sudah merasakan situasi sebenarnya, apalagi umur 70 sangat merasakan. Jadi kejadian ini tidak benar, itu urusan angkatan darat. Karena Aidit sendiri lapor pada Bung Karno tanggal 6 dengan suratnya menyatakan dia menerima laporan persiapan untuk melakukan G13 PKI tanggal 6 malam, tanggal 30 malam. Tanggal 1 Oktober dia terima laporan sudah selesai untuk menangkap para jenderal yang dikatakan melawan Bung Karno, karena para jenderal angkatan kelima, angkatan buruh dan tani tidak setuju. Jadi makanya Bung Karno pada waktu itu komplain, tidak setuju ini ditangkap Jenderal Yani, termasuk Situ Stoyo, Susomiarjo, ada 6 jenderal di satu nasional ditembak tapi nggak kena, ya nggak nasional lepas. Dan Soeharto sekarang dituduh oleh mereka dalangnya G13 ke dalangnya untuk melakukan kudeta merangkak. Mana ada kudeta merangkak? Kudeta sekali selesai. Kok kudeta merangkak? Kudeta itu sekali pukul. Itulah doktrin yang mereka sebenarnya dilakukan. Karena politik artinya adalah untuk kebaikan bersama menurut Aristoteles. Tapi menurut Machiavelli, bisa dilakukan politik itu dengan segala cara untuk merebut kekuasaan. Menurut Aristoteles, untuk mencari kebaikan bersama. Tapi menurut Machiavelli, merebut kekuasaan dengan cara apapun. Kudeta, pemberontakan, sabotase, dan doktrin ini pakai 46-48 dan tahun 65. Dan dilakukan di Rusia. Mati puluhan juta ketika revolusi Bolshevik. Di Cina 25 juta, pengakuan Mao Zedong kepada Aidit. Kenapa kamu tidak bisa menangkap para jenderal saja, atau kamu bisa menghabiskan itu orang-orang yang tidak perlu pada PKI? Saya bisa bunuh 25 juta orang yang setuju sama saya. Itu di Cina tahun 49. Tapi di Kamboja berapa juta yang mati oleh Pol Pot?
2,5 juta. Mereka coba, karena sudah terpukul duluan tanggal 1 oleh Soeharto, maka mereka tidak berhasil, hanya 60 orang di Jember, beberapa puluh orang di Magetan dan Madiun, dan 2 orang ada di Kediri. Kemarin saya ke Kediri, dapat laporan siapa yang terbunuh. Kita yang bukan orang PKI. Inilah kejadiannya. Nah, kenapa sekarang kita kok merasa kok pidato dari yang akan terjadi terbit kapan itu Pak? Terbitnya kapan? 3 hari yang lalu terbit. Di situ ada pernyataan pemerintah akan meminta maaf kepada korban PKI. Meminta maaf. Mereka menuntut terus bahwa pemerintah harus minta maaf kepada mereka yang orang-orang ex-PKI, mereka. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kompensasi. Mereka minta 2 karena dia tidak bisa ikut sekolah, karena dia masuk golongan C atau golongan B yang terbunuh, atau golongan A yang ditangkap dan masuk yang mereka merasa menderita. Pemerintah harus minta maaf. Dan sekarang sudah terbentuk atas perintah dari presiden sekarang, itu namanya Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, yang anggotanya untuk adalah Komnas HAM, Jaksa Agung, Mabes TNI, Kumham, Panitia Seleksi 9, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Maksudnya mendompleng kejadian Trisakti Semanggi 2, peristiwa Sior di Papua, kemudian masalah korban Petrus, penembakan misterius tahun-tahun 80-an, dan kemudian peristiwa Talang Sari yaitu di Lampung, masuk dompleng 65. Ini tidak ada kaitan dengan 5 yang tadi, karena yang 5 tadi itu merupakan kejadian-kejadian insidentil dan bukan pemberontakan. Kalau yang PKI pemberontakan, G30S pemberontakan, dompleng mereka. Loh, kalau mendompleng itu kenapa nggak ada yang kejadian PRRI Permesta, berapa ratus ribu orang di Sumatera Barat tertembak oleh pasukan pusat? DITII atau Permesta berapa yang tertembak? Puluhan ribu tertembak juga. DITII keluarga yang tertembak dan kemudian keluarga yang lain. RMS, kemudian Prico Paryo, kenapa nggak dimasukkan sekalian untuk diselesaikan dan minta maaf? Jadi dipilah-pilah, mendom. Jadi inilah kelihayan mereka. Sekarang akan dibentuk panitia, tapi sudah ada instruksi dari Jokowi kepada mereka ini. Jaksa Agung sebagai leadernya, Komnas HAM, Mabes TNI, Mabes Polri, Kumham, untuk membentuk 9 komisioner. Komisi Kebenaran Rekonsiliasi 2006 ada undang-undangnya. Kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu minta maaf pada yang mereka ini 65. Orang pemberontakan. Kalau pemberontakan kita minta maaf, negara minta maaf kepada pemberontak, negara takluk kepada pemberontak. Di mana kedudukan muka dan wibawa dan kedaulatan negara ini terhadap para pemberontak? Tidak minta maaf kepada PRRI dan Permesta. Kenapa tidak maaf kepada DITI? Kenapa tidak maaf kepada RMS, pemerintah? Mereka dompleng dan minta rehabilitasi. Kalau PRRI Permesta, Bung Karno mengampunkan, amnesti kesalahan mereka. Kalau amnesti no problem. Negara amnesti kepada pemberontak, bagi PKI, kepada orang PKI, mengampunkan kesalahan mereka, tapi jangan berbuat lagi. Dan tidak perlu tampil lagi Partai Komunis Indonesia di Indonesia ini lagi. Apa sebab? Pimpinan saja yang terlibat. Nasir, Kasman Sigonimejo, Sumitro Hadijoyo Kusumo, mereka diampunin. Partainya nggak boleh tampil lagi masumi dengan PSI. Itu Bung Karno ampunin. Dan mereka boleh ikut dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah sekarang PKI, karena PKI kan juga boleh jadi bupati, boleh jadi anggota DPR, boleh jadi gubernur.
boleh pejabat sipil, apalagi mereka minta. Kalau diberikan kesempatan pengampunan dan tidak dibatasi lagi anak-anak PKI, anak-anak segala macam yang C1, boleh toh? Kenapa minta lagi untuk minta maaf? Negara terbunuh, yang tersiksa tidak boleh ikut dalam pemerintahan, golongan anaknya ditandai dengan 1C, minta lagi. Jadi itu namanya ngelama. Jadi ini tiong jati yang jawi ngelama. Minta apa? Kayak apa? Hati, rogo apa? Rogo apa? Kalau dikit boten tiang jari, tiang listrik. Estri kulo saking Magelang. Estri kulo wong Jawi. Jadi dengan demikian tidak logis dibentuknya ini Komisi Kebenaran Rekonsiliasi dalam rangka nomplengnya PKI. Nggak usah ikut mereka. Tapi kalau untuk yang peristiwa Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Wasior, untuk Talangsari, ya kemudian untuk Petrus, ya pemerintah minta tidak ada, nggak ada masalah. Karena itu bukan pemberontakan. Nah, kata Jokowi ketika dibisikkan oleh seseorang yang dekat dengan dia dari DPR, apa benar Bapak minta maaf? Enggak, itu cuma bahasa tubuhnya cuma wartawan saja katanya. Bahasa tubuhnya bahasa tubuh yang ada disimpan. Ingat, sifat Jokowi itu suka kalau berbuat sesuatu dia tidak akan mundur dari apa yang dia pikirkan. Pertama, naikkan harga siapa dan dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, buat kartu yang tidak ada dananya, dia buat kan di luar undang-undang, luar undang RPBN lagi, jalan saja. Yang ketiga, menurut undang-undang Pemda, pelantikan gubernur itu dilakukan di depan DPR, laksanakan oleh Mendagri atas nama Presiden. Tapi Ahok dijelas di mana? Hah? Di sana toh? Jadi banyak yang dia kalau sudah berkemauan jalan. Menurut ceritanya, isunya lebih 3 hari yang lalu. Kemudian rancangan yang kita dengar dan seorang ahli penasihat dia ngomong sama kita akan dilakukan itu terhadap semua dompleng PKI. Nggak ikut PRI Permesta, dompleng dia. Apa yang akan terjadi kira-kira? What's going on? Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi akan datang perkiraan. Kalau orang sudah dimaafkan, berarti tidak bersalah toh. Kalau tidak bersalah, berarti G3 PKI bukan salah PKI. Yang dibuat oleh biro khusus yang dibentuk oleh Aidit yang bawa Sam Kamaruzaman, Pono dan satu orang, satu Pono, biro khusus itu. Pinter Sam Kamaruzaman. Bukan Nyoto, Sang Nyono. Satu lagi siapa? Pono sama Nyono. 3 orang. Nah, kalau kita minta maaf negara, berarti dia tidak salah. Loh, kalau tidak salah, saya kok dibubarkan? Katanya. Berarti hidupkan sudah siap dengan struktur dari CC, Komite Sentral, CDB, Komite Daerah, sampai TR, Komite Ranting. Sudah siap strukturnya. Kongres di Grabak Magelang 2010. Sekarang sudah siap. Tinggal bendera diacungkan. Lambangnya bukan palorit menyimpang, tapi bersanding. Palu dan arit. Dan sekarang sudah lihat toh, ada artis yang pakai palu arit toh. Dia ada di YouTube, di Yahoo, udah keluar. Dan kemudian mereka sudah mulai mancing-mancing dan sudah siap namanya seorang pengacara Hasibuan. Apa namanya tuh? Lengkapnya Hasibuan. Hah? Bukan atau Hasibuan. Lubis, bukan Lubis. Lubis. Ya? Todo Mulia Lubis sama Sahabani Kaca Sungkana sudah datang ke Mahkamah Internasional di Den Haag, diminta orang-orang yang dulu bunuh PKI dibawa ke Belanda, sebagaimana Sebo dan Milosevic dibawa, dan kemudian Sudan Basir itu harus dibawa ke Belanda. Dan dasarnya itu nggak berani dipanggil ke, atau George Bush yang menyerang Irak, ya, Amerika menyerang Irak,
nggak berani Den Haag itu memanggilnya. Nah sekarang mereka dia terhadap Pak Harto karena sudah meninggal, dinyatakan bersalah. Sekarang tokoh-tokohnya sekarang yang dulu kejadian memimpin Indonesia tahun 65, 66, 67, 68 kejadian mereka terbunuh, mereka meminta, dua orang ini meminta supaya Komite HAM PBB yang ada di Swiss menyatakan pelanggaran HAM, maka mereka harus dipanggil ke Den Haag dan dihukum di Den Haag. Di mana wibawa kita bangsa Indonesia ini dikuyok-kuyok? Keadaan dalam negeri kita memang keadaan histeria massa, bukan dirancang. Ya, mungkin ada salah satu yang mendengar dari orang-orang yang di sini, ada yang mereka mendengar saya. Ya, ini untuk memberitahukan, jangan kita menjual, menggadaikan harga diri bangsa. Marwah bangsa jangan kita jual pada orang asing. Selesaikan di dalam negeri ini. Makanya kita boleh minta maaf, kita ampuni mereka atas kejadian yang 50 tahun lalu. Sebentar lagi nih, 3 bulan dekat, berapa bulan lagi? September, 2 bulan lagi. Dia mau bangkit. Ketika pemerintah minta maaf, ketika Jokowi yang didengar-dengar tanggal Agustus nanti Jokowi akan pidato di depan DPR. Salah satunya tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Dia tidak lihat kepada apa? Kepada undang-undang yang sudah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh melihat undang-undang, tidak boleh pasti di DPR pasti ditolak karena sudah pernah diajukan. Nah sekarang lewatnya caranya lewat Perpres, peraturan presiden dan Kepres, tidak usah undang-undang. Rancangan mereka sudah ada di Kompas, saya baca. Ini fakta kok. Rapatnya itu 5 orang ini, Jaksa Agung, Polri, TNI, Kumham, dan satu lagi Kumham, Menko Polhukam. Tapi leader untuk penyelesaiannya adalah Jaksa Agung. Nah, ada penasihat utamanya yang lewat undang-undang, lewat aja Perpres. Saya langsung tanya sama dia, benar Jokowi akan minta maaf. Nah, di terbit Jokowi akan minta maaf. Ini katanya isu, boleh kita lihat nanti. Ya, boleh kita lihat. Benar nggak tanggal 15 nanti terbentuk komisi dan dalam 1 tahun kerja harus selesai dan ujungnya permintaan maaf. Nah, untuk itu kita bolehlah berbangga diri seorang presiden, pemerintah meminta maaf kepada pemberontak. Ini baru terjadi di dunia loh. Kalau pemerintah minta maaf kepada pemberontak, ini baru terjadi di dunia. Hebat. Nah, kita harapkan tidak terjadi karena kita sudah berbicara sekarang di mana-mana. Jangan minta maaf. Ampun boleh. Ya. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan boleh pemerintah itu pengampun dan penyayang, bukan maha itu urusan Allah. Jangan coba-coba dia bilang Maha. Ya, Maha itu Allah yang Maha. Kita pengampun dan penyayang. Karena pidato Jokowi di depan Isra Mi'raj, di depan Nuzul Quran. Coba baca pidatonya. Islam itu dengan Al-Quran diharapkan kita bersaudara. Nah, sudah ada indikasi nih, kita bersaudara dengan PKI yang lama dulu. Betul, kita bersaudara. Betul, bolehlah kita bersaudara. Kita ampuni dia dong. Bukan kita minta maaf, kita ampuni dia dan kita bersaudara. Apa sebab? Duribat alaihimul zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kan itu ayat Al-Quran. Akan ditimpakan kita suatu kehinaan, kenistaan, kecuali kita berhubungan dengan Allah, berhubungan sama manusia. Itulah nama silaturahim atau saudara sebangsa. Dengan mereka yang lama, yang bekas pemberontak, jangan kita tunjukkan lagi kebencian, jangan lagi intimidasi pada mereka. Kita tunjukkan, tapi mereka jangan coba-coba lagi ulangin. Jangan 26, 48, 65 mencoba bangkit lagi. Mereka sudah siap nih bangkit, rapat di mana-mana. Intel sudah mewaspadai benar kejadiannya, rapat itu bangkit. Pasang bendera, apabila nanti sudah menyatakan maaf,
berarti PKI tidak sah dibubarkan. PKI tidak sah. TAP MPR tahun 68 nomor 25 atau Undang-Undang nomor 27 tahun 99 tentang pelarangan ajaran komunisme Macetung, dan kemudian Marxisme Leninisme Macetung, Maoisme dilarang di Indonesia. Kalau kami nggak salah kok dilarang katanya nanti itu. Karena kami nggak bisa, itu langsung kami harus bangkit kembali. Nah, sudah perkiraan kira-kira gimana? Ada doktrinnya program perjuangan hasil Gerabak 2010. Pertama adalah desa kampung kota bergerak dari desa. Sekarang desa sudah mulai goyang. Dari sana lakukan sabotase. Coba sekarang kereta api mulai banyak tabrakan, hancur jurang ya. 654 itu kereta api banyak yang tabrakan. Kemudian agitasi propaganda mulai menyerang kita. Wah, sekian gitu, gini. Serang. Saya sudah masuk daftar TO mereka. Saya sudah dengar langsung dari orang ketiga. Pertama, kedua, ketiga sama saya. Saya TO, ya, saya serahkan kepada Allah. Wa ilahi turja'ul umur, kita serahkan semua pada perkara. Allah membuat kamu baik dan memberikan kamu hal dari Allah, baik dan buruk. Ketika Allah, kamu itu si Kiflan coba, ya, bunuh itu. Bisikkan orang nggak senang. Tapi Allah, Kiflan dilindungi. Ya toh? Kan dua Allah tentukan. Ketika saya berdoa pada Allah, ya Allah, lindungi saya. Ya Allah, berikan perlindungan sama saya. Dan mudah-mudahan Allah akan berikan perlindungan. Ya, karena kita menyatakan kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak dan benar itu datang dari Tuhan kau dan jangan ragu-ragu. Ya, selama ini saya nggak ragu-ragu. Mudah-mudahan akan saya pegang ketidakraguan saya untuk kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ini untuk bangsa Indonesia, kebenaran dari Pancasila nenek moyang kita merupakan manifestasi yauma akmaltu lakum dinakum wa nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jalan tengah. Yang tengah-tengah kan enak. Benar toh? Enak nggak? Anak muda nggak tahu. Kalau orang tua pasti tahu, yang sudah menikah pasti tahu, ya kan? Kalau orang penembak pasti tahu. Pas bidik tekan picu kita menembak kan ada itu kan? Hitam tengah-tengahnya toh. Nah, bidik tekan picu pelan-pelan. Gor ya toh. Jangan masuk, pluk gitu. Sakit ya toh. Nggak masuk dia, nggak masuk. Itu ejakulasi dini ya. Maaf ini agak guyon sedikit ya. Yang anak muda pasti nggak tahu gitu. Ya kira-kira demikianlah situasi gambaran yang saya perlu sampaikan dengan 6, 48, 65 dan sekarang yang sedang terjadi, mereka sudah bangkit siap untuk melakukan balas dendam. Dan saya peringatkan kepada mereka yang akan balas dendam, hilangkan kita sekarang bersaudara. Jokowi sudah ngomong di dalam Nuzul Quran kita bersaudara. Tapi ya, hiduplah berdampingan secara damai. Hilangkanlah niat. Sudahlah PKI itu masa lalu, kalau sudah bubarkan jangan mau bangkit lagi. 26, 48, 65 mau bangkit lagi sekarang. Kuno, komunis itu kuno. Kenapa? Semua sudah bubar kecuali Cina sama Korea Utara. Cina juga udah bubar. Apa sebab? Ideologinya komunis, pemerintahannya sentralistis, ekonominya liberal kapitalis. Itu ekonomi ideologi komunis, tapi pemerintahnya sentralistis, ekonominya kapitalis. Sama dengan individualis, dia punya politik ada liberalis, ekonominya kapitalis. Nah sekarang Cina sekarang berjaya karena sentralistis, nggak ada lagi orang macam A, B, C, D, semua ekonomi jalan, tetap pakai kapitalis, pakai modal. Dan Cina akan datang modalnya kemari 50M kata Jokowi kok.
pekerjanya datang 10 juta. Tenaga kita, buruh kita sekarang mencari kerja, mereka buat jembatan, buat rel kereta api, buat pelabuhan udara, pelabuhan laut, buat jalan tol, buat jalan raya, buat pertanian dengan uang 50 M bersama infrastruktur bank BIF infrastruktur, ya, bank untuk infrastruktur. Modal terbesar Cina, dan sekarang melalui bank-bank Cina masukkan dana sebanyak-banyaknya. Uang dari mereka, perancangan dari mereka, orang-orang ahlinya, profesional mereka, alat peralatan mereka, kerja di Indonesia, terus kita jadi apa? Penonton. Wah, masa jadi penonton aja kita nih. Boleh uang datang, boleh profesional datang, tapi barang sebagian dari dia, sebagian dari kita. Ya toh? Pekerja lepas semuanya dari kita, 10 juta kita semua, nggak boleh orang. Ya, bukan kita anti Cina, tapi jangan menguasai, itu monopoli. Kalau Jepang dia bawa uang, bawa teknologi, bawa sebagian peralatan, dan semua orang Indonesia yang ngerjakan, termasuk desain sebagian mobil Astra itu desainnya Indonesia. Jadi jangan congok lah kata orang Medan, tamak. Ya sudah, kalau mau datang boleh modal, boleh profesional, teknologi boleh kita. Nah itulah, untuk itu kita peringatkan kembali saudara-saudaraku yang tadinya sedang bangkit, tenggelamlah kamu, ya, jangan bangkit lagi. Hilangkan, mau bangunkan PKI itu lagi, itu masa lalu. Akan terjadi pertumpahan darah lagi kita di Indonesia kalau mereka bangkit lagi, karena mereka balas dendam. Itu kan sudah selesai, karena itu selesai. Jadi itu nggak ada ribut lagi, permen nggak ada ribut lagi, karena kita nyatu. RMS nggak ada ribut lagi, nyatu. Orang kita, orang mana sama kita yang pemberontak katanya. Saya ini orang Padang, saya kakek orang Aceh, nenek orang Minang, ibu orang Minang, ya, besar di Medan, istri orang Jawa, semuanya saya rasakan. Tugas di Papua, tugas di Sulawesi, sudah ke Amerika Selatan, sudah ke Bosnia, saya mengalami semuanya bagaimana situasi hidup. Moga-moga saat ini jangan coba-coba bangkit lagi dengan kongresnya, dan jangan minta maaf pemerintah. Sekali lagi, pemerintah Jokowi jangan minta maaf. Kalau benar yang dikatakan di koran, kalau benar yang kita dengar dari seorang ahli, yang ahli mereka itu yang kita tanya, staf ahlinya beliau, penasihat, kalau itu benar jangan lakukan. Malu negara